Apa yang akan saya sampaikan ini untuk kalian, teman-teman seperjuangan yang sedang jatuh semangatnya. Kalian yang lagi di titik terendah dalam hidup karena sedang mengalami kegagalan. Mungkin gagal menjalankan tugas dari kantor, gagal dalam mendapatkan nilai yang kita impikan, gagal mencapai target bisnis, ngerasa gagal ngebahagiain orang yang penting dalam hidup, atau gagal melaksanakan hal-hal positif yang sudah menjadi resolusi yang telah dibuat. Ada 3 hal penting yang mana dengan 3 hal ini bisa membuat kita semua menjadi lebih kuat dan pastinya siap untuk bangkit berjuang lagi. Yang pertama, tanamkan mindset bahwa gagal itu bagus. Dari kecil ada satu mindset yang menurut saya pribadi kurang tepat yang diajarkan di sekolah. Kita dihukum setiap kali gagal, dihukum setiap kali salah, padahal di dunia nyata kegagalan yang kita alami itu adalah hal yang normal. Bahkan banyak yang bilang gagal itu bagus. Maka dari itu, dari dulu saya selalu beranggapan bahwa gagal adalah kebutuhan dalam proses belajar. Sadar gak sih? Semakin banyak kita gagal, semakin banyak pula kesempatan kita belajar. Semakin sering kita gagal, kita akan semakin kuat. Kalau sekarang kita merasa ngedown karena gagal, wajar. Itu hal yang normal. Lihatlah kegagalan kita sebagai suatu hal yang menguatkan, sebagai kesempatan belajar yang bikin kita lebih baik lagi. Coba lihat tokoh-tokoh besar dunia. Mereka semua pernah mengalami kegagalan. Messi sampai sekarang selalu gagal memenangkan Piala Dunia. Walaupun pada akhirnya kita semua sudah tahu bahwa kini ia berhasil mendapatkan piala tersebut. Steve Jobs pernah gagal dan dipecat dari Apple, perusahaan yang dia bangun sendiri. Bapak proklamator kita, Soekarno, berkali-kali gagal dan dipenjara sebelum bisa memimpin Indonesia hingga merdeka. Maka dari itu, gak usah takut akan kegagalan. Harus sama-sama yakin bahwa kegagalan kita ada maknanya. Kegagalan yang gak mungkin gak menitipkan sebuah pelajaran yang harus kita pelajari. 2. Fokus kepada masa kini. Lakukan aktivitas-aktivitas yang bikin kita fokus ke saat ini. Rasa ngedown muncul karena kita kecewa dengan masa lalu dan takut menghadapi masa depan. Coba fokus, selesaikan dulu satu-satu apa yang bisa kita selesaikan sekarang. Mulai dari hal-hal paling kecil, bikin checklist hal-hal yang bisa kita kerjakan. Setiap selesai satu, kita centang. Tanpa terasa, pasti nanti semua akan tercentang. Dan hal ini tercapai pula. Kita akan merasa lebih kuat nantinya jikalau ini dilaksanakan. Kita akan siap tempur lagi dan menaklukkan kegagalan di masa lalu. 3. Zoom out. Jikalau kita melihat kehidupan dari mikroskop, kita akan galau terus. Setiap kita gagal akan bikin kita down sampai merasa nggak bisa bangkit lagi. Lihat dunia dari skala yang lebih besar. Tonton film dokumenter tentang alam. Sadari kalau alam semesta itu sangatlah besar. Ada miliaran orang di dunia ini dan semua orang punya masalah yang berat. Bahkan jauh lebih banyak daripada masalah yang kita punya. Bisa dibilang kita cukup beruntung. Masih bisa duduk nyaman sambil melihat video ini. Bayangkan, ada orang-orang yang harus berjuang di tengah peperangan. Ada yang kelaparan, kehausan, gak punya apapun. Saat kita bisa melihat kehidupan secara zoom out, kita akan yakin kalau kegagalan adalah rencana dari alam semesta. Rencana besar alam semesta untuk bikin kita menjadi manusia yang jauh lebih kuat dari sekarang. Salam berproses, semangat.